Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita di channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Di sini kembali bersama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli SMS. Di sini saya sebagai host dan di sini saya nggak sendirian. Seperti biasa di sini kita akan mengundang berbagai macam organisasi ataupun segala macam aktivis yang ada di Asahan bahkan di nasional. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu nih dari organisasi besar yang ada di Asahan ini. Nah, jadi di sini kita kedatangan organisasi PKS dan di sini tuh sudah ada beberapa tamu yang sudah datang dan di sini kita bakal langsung aja melihat siapa aja sih tamu-tamu yang sudah kita undang di acara podcast kali ini. Nah, di sini sudah ada kakak, adik, kemudian ada ibu yang sangat cantik di sini. Dan di sini kita sebelum mulai kita perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nah, kita mulai dari kakaknya dulu nih. Boleh diperkenalkan? Baik, terima kasih Abang Da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky AM SPD. Saya bertugas menjadi seorang guru di Min 10 Asahan. Adapun jabatan saya di sini yaitu selaku Ketua Umum Patroli Keamanan Sekolah periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Ya, perkenalkan, kalau saya Muhammad Rifki Alpariji, saya selaku perwakilan dari anggota PKS Asahan. Saya juga merupakan kombes dari organisasi PKS. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Firmalena Gusyanti SPI. Ibu sebagai pembina dari PKS dari SMK Negeri 2 Kisaran. Oke, nah udah selesai perkenalan nih. Ini kita enaknya nih manggil apa nih biar lebih akrab gitu, biar podcastnya juga lebih menarik gitu kan. Oke, kalau saya manggil kakak aja sesuai dengan organisasi. Manggil kakak, kalau ini Adik. manggil ibu. Nah ini kan kita nih tentang organisasi PKS nih. Saya ada pertanyaan nih tentang organisasi ini nih. Itu sebenarnya gimana sih sebenarnya sejarah dari organisasi PKS ini? Kapan sih PKS ini sebenarnya terbentuk gitu? Boleh jawab mungkin Kak? Baik, terima kasih. Sejarah PKS itu adalah pada tahun 1975, tepatnya tanggal 5 Mei. Itu namanya sebenarnya sebelumnya bukan Patroli Keamanan Sekolah, melainkan Polisi Keamanan Sekolah. Baru berjalannya waktu pada tanggal 5 Juni 1975 di tahun yang sama, berubahlah nama dari Polisi Keamanan Sekolah menjadi Patroli Keamanan Sekolah sampai dengan saat ini. Itu kalau boleh tahu kenapa tuh diubah yang awalnya polisi jadi Patroli Keamanan Sekolah? Kenapa diubah? Karena pada saat itu ada perkumpulan suatu polisi dan sesuai dengan fungsionalnya, maka berubahlah yang tadi namanya polisi menjadi Patroli Keamanan Sekolah, sehingga ruang lingkupnya tidak hanya di polisian saja, tapi ada di sekolah. Gitu. Berarti jadi nanti di sekolah ini nggak khusus ke kepolisian ini aja ininya gitu. Kemudian tadi nih ada disebut kombes nih di PKS organisasinya. Itu kombes itu sebenarnya ngapain sih tugasnya gitu? Kombes itu adalah kepanjangan dari komandan besar. Komandan besar itu ya seperti pemimpin di organisasi tersebut. Berarti kita di sekolah ini ada sebagai pemimpin lah nih. Pemimpin, iya. Ketuanya. Nah, kemudian ini kita masuk ke ini nih. Adik ini kan masuk organisasi PKS nih. Pasti ada dong tujuannya gitu. Masuk organisasi ini tuh sebenarnya tujuannya gimana tuh? Apa cuman mau masuk aja atau nanti mungkin setelah tamat ini mau jadi polisi itu kan? Itu gimana tuh kalau boleh tahu? Saya Kak dari kecil itu sudah sangat suka dengan yang namanya baris berbaris gitu. Saya sangat suka gitu melihat kayak paskibraka dan orang tua saya juga suka melihat itu. Jadi saya sering diajak itu kalau 17 Agustus ke Alun-Alun melihat itu gitu. Jadi saya sangat suka melihatnya. Selain itu, saya juga ingin menjadi seorang polisi atau anggota polisi gitu. Waduh, semoga terwujud ya. Amin. Saya juga pengen gitu juga sebenarnya. Ini nanti mungkin di bulan-bulan 3 nih nanti kan ada pendaftaran, mungkin nanti kita mungkin kalau ada yang tamat mungkin nanti kita bisa gabung-gabung nanti gitu kan. Kemudian ini kan kalau di organisasi ini kan pasti ada tugasnya dong. Ini di organisasi PKS ini tugasnya ngapain aja nih kalau boleh tahu? Enggak. Untuk tugasnya itu ya tugas utamanya itu mewujudkan Kamser Tipkar Lantas. Oh, apa tuh? Kamser Tipkar Lantas. Ya. Kamsel
Tipcar Lantas itu adalah keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Nah, tapi begitu pun saya tambahi izin, sebenarnya peran dari PKS itu bukan hanya di sekolah saja. Artinya walaupun di sekolah tujuan utamanya mereka adalah belajar, tapi ada tugas tambahannya, yaitu yang pertama menyeberangkan rekan-rekan mereka yang ingin masuk kawasan gerbang sekolah. Selain itu tugas mereka itu adalah membantu pihak sekolah yang dalam hal ini adalah guru BK untuk menegakkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Namun di luar daripada sekolah itu, seperti pihak polisi, Satlantas, apabila mereka melaksanakan sosialisasi tentang lalu lintas, mereka juga diikutsertakan seperti itu. Jadi mereka ini tidak hanya berkegiatan di ruang lingkup sekolah saja, namun di luar sekolah pun mereka ikut berpartisipasi begitu. Jadi bukan hanya di sekolah saja, melainkan di luar juga mereka bisa berkontribusi ya, ke negara ini. Berarti dari sekarang udah bisa nih berkontribusi gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk Ibu nih, Ibu kan sebagai pendamping nih kan di sekolah gitu. Jadi setelah adanya nih organisasi PKS ini kan Bu, itu di sekolah itu apakah keamanannya makin terjaga gitu? Jadi gini, Ibu panggil adik ya? Oh iya, ya? boleh. Jadi gini, SMK Negeri Dua Kisaran itu kan kalau kita bilang SMK besar ya, karena siswa kita itu berjumlah 1.100 orang. Selama ini kalau kita sering mendengar kecelakaan lalu lintas, anak SMK tabrakan, begini begitu, itu kalau kami guru kayaknya udah biasa gitu. Karena jalan ke Sungai Renggas itu kan selain jalannya rusak, dan juga siswa itu sering kalau udah mau masuk jam pelajaran itu baru mereka datang, baru mereka berburu-buru gitu. Jadi benar. Jadi harapan kami sebenarnya dengan adanya organisasi itu, siswa itu jadi tahu gitu kalau peraturan di lalu lintas itu seperti apa gitu. Jadi kebetulan kan sekolah kami sudah mengikuti organisasi ini selama 1 tahun. Jadi untuk kalau Ibu boleh bilang sih, angka kecelakaan alhamdulillah agak sedikit menurun Kak. Mungkin benar sekali. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi siswa itu benar-benar mengerti bahwa peraturan lalu lintas itu harus ditaati gitu. Jadi disampaikan Kak Rizky juga tadi, anggota PKS di SMK 2 Kisaran itu juga membantu BK dalam mengamankan kondisi sekolah. Karena kan namanya STM ya Kak ya, anak laki-laki, rata-rata laki-laki yang kalau nggak ada guru mau lompat pagar. Jadi kita berharap dengan adanya organisasi ini, dengan adanya para siswa-siswa yang masuk organisasi PKS di sekolah kami itu, hal tersebut bisa berkurang gitu Kak. Bahkan semalam tanggal 25 November Hari Guru Bu, beberapa anggota PKS menampilkan suatu gerakan di depan para guru, dan alhamdulillah antusias dari kepala sekolah dan apresiasi luar biasa. Sangat luar biasa. Waktu itu pelantikan taruna-taruni agribisnis perikanan air tawar, itu PKS langsung yang turun, Kak Rizky langsung yang melatih, itu apresiasi luar biasa dari seluruh warga SMK Negeri 2 Kisaran. Saya pun merasa, wih luar biasa gitu. Iya benar. Siswa yang awalnya mungkin tidak tahu peraturan, tidak mematuhi peraturan, awalnya kelemat-kelemot, jadi sekarang lebih membusungkan dada gitu loh Kak. Lebih disiplin, lebih percaya diri, benar sekali. Berarti ini setelah 1 tahun ya Bu? Iya benar, 1 tahun. Mungkin kalau lebih dari itu akan lebih bagus lagi ya Kak. Aduh, amin. Aduh. Nah ini kan PKS ini udah kayak organisasi besarnya ini, di depan tadi ada kayak kegiatan tuh dilakukan tuh. Itu sebenarnya kegiatan apa sih Kak, kalau boleh tahu namanya nih, kegiatan apa tuh? Ya, baik. Sebelumnya PKS ini di Asahan pada khususnya sudah terbentuk 21 ya. Dan kebetulan mereka ini yang paling lama PKS MAN, 21 tahun, 23 tahun di MAN, di Asahan. Mereka inilah dari MAN yang paling lama, udah senior lah. Nah, di samping itu, di depan UNA nih, lapangan bola, kita melaksanakan kegiatan salah satu program kita, yaitu Perjusami. Apa itu Perjusami? Perjusami itu adalah singkatan daripada perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini kita laksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 5 nanti. Kita sudah mulai malam Jumat yang langsung dihadiri Bapak Kapolres Asahan, Bapak Kasat Lantas, Bapak Kanit, dan jajaran tamu undangan seperti Kadis yang mewakili, Kacapdis, Kakan Kemenak dan wakilan beberapa tamu undangan yang telah kita undang sebelumnya. Nah, banyak sebenarnya program-program PKS Asahan. Yang pertama ada namanya Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Yang kedua ada namanya Perjusami. Nah, ini kita laksanakan perkemahan Jumat Sabtu Minggu, Jambore. Jambore ini kita semua Asahan. Jadi bukan hanya kecamatan saja. Artinya kalau kita ini kan Perjusami itu adalah hanya 5 kecamatan saja nih yang kita undang. Kisaran Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kecamatan Kisaran Timur, Sidadap,
ya, Meranti dan Erjoman. Nah, nanti ke depannya kita akan melaksanakan Jambore, di mana Jambore itu gabungan dari beberapa kecamatan di seluruh Asahan. Jadi dalam kata lain, setiap sekolah yang ada di Asahan ini yang ada PKS-nya, kita akan melaksanakan kegiatan kemah itu. Dengan tujuan apa? Agar sesuai dengan kata adinda kita, Rifki, untuk membuat anak-anak muda ini menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dalam hal Kamseltib Satlantas. Apa itu Kamseltib Satlantas? Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Mungkin demikian. Bagus sekali ya. Ya. Kemudian untuk kegiatannya nih, tadi saya lihat ada banyak tuh orang-orang, ada yang tarik tambang, Oh, iya. ada kegiatan yang begitu sangat antusias sekali, banyak sekali dari kegiatan yang saya lihat begitu saya datang ke lokasi ya. Itu Ya, ya. apa aja tuh Pak, kegiatan yang kamu tahu? Oke, terima kasih. Ini kan kita 3 tahun vakum nih. Jadi PKS nih yang tadinya jumlah orangnya 1000-an lebih, ini menjadi 800 orang. Nah, kita di sini melaksanakan kegiatan yang tidak memberatkan anggota sendiri. Ya, kita tahu bahwasannya 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar bagi pemuda. Nah, dari COVID ini langkah pertama sebenarnya untuk meningkatkan jayanya PKS. Nah, mengenai masalah lomba, kita ada 9 cabang perlombaan. Yang pertama itu adalah pentas seni PKS, atau dalam kata lain PKS mencari bakat, yang telah terlaksanakan semalam ya Ki ya. Semalam terlaksanakan. Baru tadi ini ada lomba tarik tambang tingkat SMA dan SMP, putra dan putri kita bedakan. Baru ada lomba masak di sore kita nih. Nanti kalau nggak datang aja nanti. Sembari mencicipi. Nah, baru ada lomba kebersihan tenda dan regu putra dan putri terbaik. Mungkin itu untuk lomba. Kita berharap dengan adanya ini anak-anak semakin berpacu dalam berprestasi. Saya juga pelatih Pocil Asahan nih. Saya tanamkan sama anak-anak bahwasannya ayo buat bangga orang tua, ayo buat nangis orang tua. Tapi bukan buat nangis orang tua karena kejahatan kalian, buat nangis orang tua kalian karena prestasi kalian. Mungkin demikian. Jadi kita boleh buat nangis orang tua, tapi dikarenakan prestasi kita. Ya, guys. betul. Gitu. Cuman tadi saya lihat ini nggak cuma di SMA aja nih, ada tadi SMP, saya lihat tadi ada SMP 6 itu juga kan. Jadi ini kegiatannya bukan hanya terbatas untuk di ini aja ya, untuk anak SMA gitu aja. Nah, tidak. Ini sesuai dengan tujuan kita tadi ya, membuat pemuda-pemudi ini menjadi pelopor lalu lintas. Nah, jadi ini pesertanya ada peserta yang dari dinas ya, dinas pendidikan itu ada SMP sederajat, ya baru dari Capdis itu ada SMA dan SMK sederajat, dan dari Kementerian Agama itu ada MTS sederajat serta Madrasah Aliyah sederajat serta pondok pesantren. Itu. Jadi tidak hanya SMP saja, tidak ada SMA saja, tapi kita gabungkan SMP dan SMA. Berarti untuk yang anak SMP ini dididik dari dini lah gitu ya. Betul. Ini nanti nih kegiatannya kan habis besok nih gitu. Di hari Minggu nih habisnya. Itu nanti setelah kegiatannya nih diharapkan ini agar yang mengikuti nih, siswa-siswa yang mengikuti ini apa dampak yang dirasa untuk diri mereka? Bagaimana tuh kalau boleh tahu? Terima kasih. Nah, kita di sini perkemahannya bukannya untuk perlombaan saja. Kita di sini ada materinya, materi dari BNN tadi ya, BNN. Baru ini siang telah lagi berlangsung materi tentang damkar, pemadam kebakaran, dan nanti ada materi tentang Satlantas. Jadi kita harapkan mereka lomba ikut kemah ini bukan hanya untuk senang-senang aja, happy-happy aja, bukan. Tapi kita berharap setelah mereka melaksanakan kegiatan kemah ini, mereka ada ilmunya. Ilmu bukan dari ilmu PKS saja, ilmu dari Satlantas, ilmu dari pemadam kebakaran, ilmu dari BNN atau narkoba, jadi sejenisnya. Jadi kita harap bukan hanya senang-senang aja, kita mau mereka ikut perkemahan ini ada ilmu yang dapat, dan mereka juga bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Bisa dilaksanakan lah di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian tadi juga saya lihat nih banyak tuh teratur nih ini apanya nih. Enggak, misalnya biasanya kan kalau ada kegiatan itu nih berserak tuh nih apanya nih orang-orangnya. Ini tadi saya lihat tuh bagus, rapi dia ini semua. Itu apakah itu termasuk juga peran adik nih di dalam situ itu untuk mengamankan juga di dalam situ sebagai adik ini di situ sebagai panitia juga atau gimana? Saya tidak sebagai panitia, tapi saya sebagai peserta di situ. Jadi ini semua disamaratakan lah gitu di sana ya gitu. Jadi walaupun tadi lancar itu bukan hanya dari panitia saja sebenarnya. Ini ada kerjasama antara mereka sebagai peserta dan pendamping ini luar biasa. Kalau tidak ada mereka kita tidak bisa rangkul sebanyak 800 orang ini kan. Jadi peran serta pendamping dan juga peran serta anggota itu luar biasa. Artinya kita arahkan kemari mereka ikut. Dan kita sebagai panitia juga tidak mungkin mengarahkannya ke hal negatif kan, seperti itu kan. Jadi ini kerjasama antara panitia, pengurus PKS Asahan, anggota ataupun peserta dan pendamping ini luar biasa hebat. Sehingga dapat berjalan dengan lancar sampai saat ini. Mungkin demikian. Kalau itu kan tadi dari sudut pandang abang ya.
kakak. Ya, siap. Kalau dari sudut pandang ibu nih, gimana nih Oke, nanti baik. setelah terjadinya kegiatan ini? Bagaimana nanti setelah terjadinya? Apakah ada dampak ya bagi diri ibu sendiri atau nanti bagi para siswa yang udah ibu dampingi gitu? Iya, terima kasih Kak ya. Jadi kalau ibu pribadi, kalau bagi ibu mungkin hanya sekedar mendampingi ya. Seperti yang disampaikan Kak Rizky tadi, kegiatan ini bukan kegiatan hura-hura, bukan hanya sekedar main-main. Jadi dari sini kan anak-anak ibu terutama dan juga teman-teman yang lain seperti teman-temannya Rizky tadi, mereka itu kan jadi mandiri gitu. Biasanya di rumah itu semua diurusi orang tua, ini sekarang ngurus sendiri. Jadi mereka jadi mandiri, itu yang pertama yang harus kita apresiasi yang besar. Jadi awalnya pagi mereka biasa dibangunkan ya harus bangun sendiri. Mungkin kalau di rumah itu mereka sholat subuhnya jam 6 gitu ya Kak ya. Siap. Kalau di sini 4:30 itu udah ada Siap. jadwal. Jadi mereka itu udah teratur kegiatannya. Itu yang kami memang harapkan dari pihak sekolah, ibu sebagai pembimbing atau pendamping dari sekolah. Jadi kami memang benar-benar mengharapkan dari kegiatan ini siswa itu benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar bisa diandalkan gitu. Tambah lagi tadi ada kegiatan tarik tambang dan lain sebagainya, itu kan mungkin hanya sekedar kegiatan untuk semangat penyemangat mereka Kak ya. Tapi tambahan ada materi dari BNN, ada materi Damkar, materi PKS itu yang luar biasa. Karena mereka kan kalau di sekolah kan belajar seperti biasa, mereka mungkin nggak tahu kalau misalnya ada terjadi kebakaran mau ngapain gitu kan. Jadi itu luar biasa sekali, benar. Kami lagi di SMK kan, kalau konslet listrik atau gimana caranya gitu kan, kalau nggak dipelajari kan nggak tahu juga ya Kak ya. Jadi yang ibu lihat sih luar biasa kegiatan ini, sangat membantu sekali. Jadi kita sebagai guru nanti luar biasa terbantu dengan adanya kegiatan ini gitu. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini anak-anak kami semua itu menjadi anak-anak yang benar-benar mandiri dan bisa mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Wah, semoga amin. Kemudian kan ini dia kan malam kan nginapnya juga di sini gitu kan, Iya. kan kemah gitu kan. Nah, jadi itu kalau malam nih banyak juga kegiatannya atau bagaimana Kak? Atau nanti ada kayak api unggun gitu misalnya atau bagaimana? Oke. Malam setelah berlangsung semalam kita batasi sampai jam 11 kita off. Artinya kita kasih waktu istirahat untuk mereka karena kan besok juga bilangkan hari ini pasti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya kan gitu. Nah, untuk kegiatan api unggun sendiri nanti malam kita laksanakan. Insya Allah nanti malam kita akan laksanakan sebelum api unggun itu ada pawai obor memakai tema batik ini. Jadi kita juga memperkenalkan kepada warga masyarakat, ini loh ciri khas kita, ini loh batik, ini loh pawai obor yang mungkin sudah lama nggak kita laksanakan. Jadi kita akan melaksanakan pawai obor seputaran Jalan Laskar Daja. Setelah itu baru kita melaksanakan api unggun beserta insya Allah jika tidak ada halangan kita akan melaksanakan pesta kembang api. Nah, jadi anak-anak ini tidak sia-sia, tidak itu kegiatan, jadi ada pemacu lah ibaratnya mereka datang kemari gitu. Biar mereka mungkin semangat lah Ya, gitu, Kak. ada keterangan yang diambil mereka. Betul. Jadi ini kegiatannya untuk yang penutup lah nanti malam gitu ya Kak? Atau mungkin besok penutupnya nih? Ya, kalau Pas apanya? penutup itu besok, cuman kan api unggun ini adalah malah ini puncaknya. Puncaknya, dan puncak suatu kemat itu untuk api unggun. Nah, besok insya Allah akan ditutup langsung oleh Pak Kapolres jika tidak ada halangan. Wah. Upacara penutupannya. Gitu. Kalau boleh tahu ini pawai obor itu kegiatannya gimana tuh Kak? Maksudnya kita jalan, apakah cuma jalan atau sambil kayak ada yel-yelnya gitu? Nyampein yel-yel atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk pawai obor tuh biasanya kita kembalikan ke sekolah masing-masing. Boleh yel-yel, boleh. Bahkan semalam di Arjoman kami ada yang anak-anak selawatan ya Ki ya. Iya. Selawatan. Ya silakan. Enggak, yang penting tidak mengganggu kelancaran orang berlalu lintas. Artinya kita kasih kebebasan sendiri masing-masing. Dan tugas kita ataupun tujuan kita membuat ini memakai baju batik mereka agar pemuda saat ini cintakan batik. Seperti ini kan batik dia. Wah. Cinta Indonesia ya Kak ya. Kita ketahui bahwa pemuda sekarang udah lupa nih akan batik yang ya kan Bu ya. Jadi biar makin ingat, makin cinta Nah, dengan budaya Indonesia, betul. Oh, berarti banyak lah, begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan. Iya, itu tadi kami berharap dengan tujuan mereka ikut sini ada banyak dampak positif yang mereka ambil gitu. Tidak sia-sia mereka ikut seperti ini. Dan tujuan utama kami juga selain itu meminimalisir tindak kejahatan. Karena kita tahu sama-sama tahu pada saat ini ya tindak kejahatan itu lumayan tinggi. Nah, dengan diadakan acara positif seperti ini kami berharap tindak kriminalitas di pemuda ini segera berturun. Nah, begitu. Kan tadi kakak singgung nih soal kenakalan remaja lah kita Siap, bilangnya. siap. Nah jadi itu untuk kan tadi untuk mengurangi nih. Kemudian itu bagaimana caranya gitu kan? Cara organisasi PKS ini untuk menanggulangi hal tersebut. Oke. Nah, Seperti ini, salah satu caranya adalah mereka kalau PKS ini apabila tidak ada helm memakai helm, tertilang langsung kita pecat.
artinya mereka tidak mematuhi aturan lalu lintas dan aturan PKS. Untuk anggota PKS ini? Anggota PKS-nya. Nah, kalau mereka ini baru yang kedua untuk paginya ini di sekolah, mereka membantu pihak piket untuk mengamankan mana-mana yang terlambat nih. Nah, jadi kalau terlambat kita bariskan di depan kan terus malu. Nah, itu sebenarnya salah satu cara positif, cara sederhana untuk menegur pribadi kita, ya malu kalau depan orang, apalagi menegur depan ceweknya gitu ya, pasangannya gitu ya, atau SMA, ya kan otomatis dia ditampilkan itu, malu, besok dia nggak dibuatnya lagi. Itulah salah satu positifnya. Selain itu di PKS ini juga sering dilakukan sosialisasi. Contohnya kayak sama polisi, sama BNN. Di situ kan kita dikasih tuh arahan, saran dan lain-lain. Karena kan kalau kita lihat banyak sih anak remaja zaman sekarang ini kayak yang sering terlibat tawuran, narkoba dan yang lain-lain. Jadi untuk meminimalisir itu dilakukanlah sosialisasi gitu. Nah, ini kan kalau kayak adik bilang nih sering melakukan sosialisasi. Terus itu kalau di sekolah itu gimana nih? Apakah pembelajarannya terganggu atau gimana nih? Oh, tidak Kak. Kalau di PKS ini ya belajar gitu Kak. Tapi organisasi. Contohnya gini Kak. Di sekolah organisasi itu dilakukan ketika hari Jumat saja gitu Kak, latihannya. Setelah Jumat ya. Jadi tidak mengganggu kegiatan di sekolah. Artinya di luar KGM. Di luar KGM. Cuman kan kalau saya lihat nih kan, saya kan dulu diman juga gitu diman juga. Ya, kan sama-sama orang lah nih gitu kan. Nah, itu kan biasanya dari jam 6:30 tuh biasanya. Jam 6:30 udah standby di depan tuh sampai jam 8 gitu. Nah, itu kan biasanya proses pembelajarannya itu udah dimulai duluan nih. Jadi adik ini apakah sering ketinggalan pelajaran atau bagaimana tuh kan? Kan biasanya kan udah nunggu nih di depan itu kan untuk mengamankan nih ya siapa yang terlambat ya kayak bilang tadi kan. Itu nanti apakah pelajarannya juga tidak tertinggal gitu? Gini Kak, ketika kita piket itu saat jam bel masuk kita sudah masuk dan yang terlambat ini sudah diurusi dengan guru BK. Jadi jadi bukan PKS lagi. Jadi pelajaran tidak terganggu gitu. Kalau tambahan Ibu Kak, kalau di SMK 2 itu sebenarnya kan PKS ini membantu kerja kalau di sana satpam ya. Karena kan jalur lalu lintas Sungai Renggas itu lumayan padat, apalagi nanti kan pintu tol Kisaran kan di dekat sekolah kami gitu. Jadi memang sebelum jam masuk itu mereka membantu, tapi setelah mereka masuk ya yang terlambat diurus sama BK dan juga satpam. Dan yang piket pun bukan selalu mereka bergantian. Iya benar. Seminggu sekali. Jadi supaya ada pengalaman masing-masing mereka gitu Kak. Nah, tapi itu piketnya tetap tiap hari gitu ya? Tiap hari pagi dan pulang sekolah biasa. Oh, pulang sekolah tetap. Kalau pulang sekolah itu dari jam berapa tuh biasanya tuh? Kalau melakukan pengamanan lah gitu kan, dibilangnya. Kan biasanya kan kok pulang ini kan rame. Biasanya kalau di departemen itu padat nanti tuh biasanya. Gitu kan. Nah itu bagaimana tuh? Apakah sebelum bel itu udah keluar memang atau ada arahan lagi dari pembinanya gitu? Ya biasanya Kak ada arahan dari pembina gitu Kak. Kami dihubungi gitu. Oh Hinda mau pulang. Ayo. Jadi dikasih tahu ya. Gitu. Ini udah mau pulang nanti kita amankan di depan. Siap. Nah kemudian nih mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih kita mungkin dari Ibu dulu lah. Mungkin Ibu ada sedikit saran nih kepada siswa-siswa yang melihat channel ini, mungkin bisa disampaikan bagaimana tanggapan Ibu tentang PKS ini. Apa sih sebenarnya fungsinya atau bagaimana tanggapan Ibu lah tentang organisasi ini gitu. Oke, baik Kak ya. Jadi Ibu sarankan nih untuk siswa-siswa se-Asahan kalau bisa se-Indonesia ya. Kan terutama SMK nih, karena SMK itu lebih banyak laki-laki, SMK teknik terutama ya. Kalau SMK 1 di Kisaran mungkin karena semuanya banyak perempuan, jadi SMK itu kalau bisa lebih tertib lagi dalam melaksanakan peraturan lalu lintas. Karena anak muda ini lebih keren, merasa lebih gagah kalau nggak pakai helm. Lebih gagah merasa kalau nggak pakai helm itu kayaknya ganteng kali gitu. Padahal keselamatan itu sebenarnya bukan takut ditilang polisi, yang harus dijaga kan kepala. Jadi kalau terjadi sesuatu kan kita menjaga apa yang kita punya gitu loh Kak. Jadi harapan Ibu semoga para siswa SMA, SMK, SMP dan seluruh siswa lah di Indonesia terutama
patuhi peraturan lalu lintas, terutama kalau bisa ikut organisasi ini, karena organisasi ini saya rasa luar biasa manfaatnya untuk semua, karena bisa membantu kegiatan di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Begitu mungkin, Kak. Jadi biar siswanya juga paham tentang aturan untuk lalu Benar. lintas gitu ya. Kalau mereka udah ikut organisasi kan nggak mungkin mereka yang melanggar peraturan. Wah, Pasti betul, mereka betul, betul. yang membantu menertibkan peraturan. Gitu. Sampai kata tadi kalau nggak pakai helm dipecat gitu. Nah ini kemudian kakak nih kalau ada mungkin sedikit saran nih untuk adik-adik yang ada di luar sana gitu, bagaimana Ya. untuk menaati lalu lintas lah gitu mungkin. Ya, untuk adik-adik semuanya, ayo sama-sama kita menjadi pelopor berlalu lintas ya, menjadi pelopor berlalu lintas. Karena ingat, kematian itu bukan harus tua, ya kan? Kematian itu kita tidak tahu 1 detik setelah ini, kita nggak tahu kita masih hidup atau enggak kan itu. Dan jarak 1 meter pun kita nggak tahu masih hidup atau enggak. Jadi mulai dari sejak dini, ayo sama-sama kita patuhi lalu lintas ya, bukan dalam arti harus ikut PKS, tidak ikut PKS pun nggak masalah, yang penting ayo sama-sama kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sesuai dengan moto kami, yaitu menjadi bagian dari Kamseltib Carlantas, menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan dalam berlalu lintas. Mungkin demikian ya. Waduh, bagus sekali ya teman-teman ya. Apa tadi? Kamseltib Carlantas. Waduh, bagus sekali untuk slogannya gitu ya. Nah teman-teman, jadi tadi udah kita saksikan nih dari organisasi PKS-nya langsung nih, gimana sih caranya untuk menaati lalu lintas, kemudian apa sih sebenarnya sejarah dari awal mula PKS ini berdiri, dan masih banyak lagi tadi pembicaraan yang sudah kita ini dari sini. Mungkin sampai di sini dulu ya Kak, atau apanya podcastnya, dikarenakan juga mungkin nanti ini kan mau lakukan kegiatan nih, masak-masak nih tadi katanya. Jadi mungkin kita sudahkan dulu di kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita bisa undang lagi nih, mungkin nanti dalam keadaan yang berbeda gitu. Jadi mungkin teman-teman, jadi mungkin segini aja dulu untuk podcast kita kali ini. Nah, jadi di sini kami ingatkan untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar kami di sini jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Nah, jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan sampai jumpa. Dadah.